Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita percaya ya bahwa kita semua bersaudara. Untuk itu, yuk kita sama-sama angkat satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
adik-adik dipersilakan untuk duduk. Yuk adik-adik, jangan ada lagi yang bercanda. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Seperti yang Kau ingini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ini anak-anak-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami ini
Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, oh dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Shalom adik-adik. Wow, apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Wow, pasti baik-baik aja ya, Baik-baik karena pasti aja. pada sehat semua deh adik-adik Iya. ini nih. Adik-adik, Kak Sinma seneng banget deh. Hari ini Kak Sinma ditemenin lagi sama Kak Brili yang ada di sini nih. Kak Brili udah lama banget nih kita gak ketemu. Kak Brili sehat nggak? Kak Brili? Wow, udah hampir 2 bulan ya 2 Kak ya. bulan ya, Iya, ternyata. sehat puji Tuhan ya Kak ya. Memang nih kemarin tuh lagi keadaan kondisi kesehatan Kak Brili ini lagi nggak fit ya. Jadi seperti itu baru bisa ketemu lagi nih Kak Sirma Iya, nih kita. luar biasa. Ini semua pasti juga berkat dukungan doa adik-adik yang Yes. sedang menonton nih. Thank saat you, pagi hari adik-adik. ini. Nah, adik-adik kita juga bersyukur ya, Yes. Kak Brili ya buat keadaan kita saat ini nih. Kak Brili yang sudah semakin membaik. Iya. Walaupun memang masih ada sih Iya. COVID, tapi sudah semakin membaik. Iya ya, Kak bener, Brili. angka COVID udah menurun ya Kak ya. Menurun, Lagi iya. juga yang kalau misalnya kita dengar tuh rumah sakit tuh nggak penuh kayak bulan Iya. waktu bulan Juni, Iya. Juli tuh. Kita harus gitu. bersyukur ya adik-adik ya. Yes, benar banget Kak Sirma. Iya. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita saat ini ya. Iya. Dan terus proses vaksinasi juga berjalan juga makin bagus Kak Iya gitu. ya, semakin Bahkan cepat Indonesia ini termasuk negara yang tercepat juga Ya, gitu. untuk vaksinnya untuk vaksinasinya ya. ya. Adik-adik yang sudah kelas 6, kelas 7 juga kelas 7 ya. Iya, Pertama ya udah bisa bener. untuk vaksin. 12 tahun ke atas 12 itu pasti tahun ke udah atas. bisa vaksin dan Luar biasa. memang benar-benar vaksinasi ini ditujukan untuk membuat daya tahan tubuh kita itu lebih siap gitu untuk untuk melawan semua virus-virus yang Kak. ada. Ya, Oke. benar sekali. Dan kita juga berdoa kalau misalnya ada adik-adik atau papa mama yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini yang Yes. dalam kondisi sakit atau memang dalam satu pergumulan, kita juga dukung doa ya. Benar, Kak Brili Kak. ya, supaya semuanya dalam keadaan yang sehat, mengalami pemulihan, Yes. ada jalan keluar untuk semua permasalahan yang Yes, ada ya. benar banget Kak. Nah, adik-adik kita sudah siap nih, Kak Brili. Kayaknya udah pada duduk Udah tenang pada tuh Kak tuh. duduk, Udah Alkitab pada sudah siap, Wah, ya. iya, udah pada Udah cantik-cantik, catatan, udah pada cantik-cantik, mandi, udah pada gitu kan. mandi. Udah pada siapin Iya. Alkitab dan catatannya gitu di Iya, dekatnya. Oke betul. deh. Kalau gitu sebelum kita mulai Kak, gimana kalau kita mulai dengan doa dulu Kak Oke, ya? pastinya. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Mari adik-adik kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan kita mau berdoa. Yuk, kita mau bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih pertemukan kami Tuhan di ibadah anak sekolah minggu Tuhan, GBI Raden Inten 2 ya Bapa. Dan tetap dalam perlindungan-Mu, tetap dalam keadaan yang sehat, kondisi fit. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu Tuhan terhadap adik-adik yang ada di rumah Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan mereka, terima kasih untuk orang tua Tuhan yang masih tetap Tuhan semangat Tuhan mendukung mereka dalam proses pertumbuhan mereka Tuhan. Terima kasih kami mau berkati juga Tuhan setiap keluarga mereka Tuhan, mama papa mereka, kakak dan adik mereka Tuhan, saudara mereka semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang boleh jaga sertai Tuhan. Kalau ada Tuhan yang sakit Tuhan yang boleh jamah dan sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya dengan janji-Mu ya Bapa. Engkau pasti akan menyediakan yang terbaik Tuhan. Engkau yang boleh sembuhkan Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Semua sakit sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai Tuhan ibadah kami. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara, beracara atas kami Tuhan. Engkau bukakan Tuhan setiap Tuhan apa yang ingin Tuhan Kau sampaikan kepada adik-adik di rumah Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh iya Kak Brili. Yes. Kak Sirma nih keingat nih sesuatu nih. Ada satu acara TV nih kalau nggak salah. Mungkin Kak Brili juga pernah nonton ya. Acara TV apa tuh Kak? Seperti dia tuh mau menguji tentang kesabaran atau ketulusan seorang nih. Kejujuran seseorang. Oh model reality show. Betul Saat banget. ini tuh banyak banget tuh Kak. Banyak banget ya. Jadi kayaknya sih acara ini tuh diadakan sebelum COVID ya Kak Brili ya. Oh gitu. Waktu itu ada seorang pemuda yang mau melihat ketulusan hati seseorang dengan cara seperti ini. Jadi si orang muda ini tuh mau memberikan uang, ceritanya nih ya mau memberikan uang, tapi dia nggak tahu nih alamat orang yang mau diberikan uang ini. Akhirnya dia cari-cari siapa ya di jalanan tuh, di pinggir jalan. Pokoknya orang yang ketemu aja gitu. Bisa minta tolong nggak? Saya mau antar uang ini, tapi saya nggak tahu alamatnya. Tapi itu sebenarnya kenal sebenarnya ya. Cuman memang dia lagi pengen ngecek ketulusannya aja ya. Ngecek ketulusannya gitu. Akhirnya dicari-cari, ada yang bilang jangan-jangan ini penipu nih, jangan-jangan ini orang jahat nih. Nggak tahu. Terus dia cari lagi, orang muda itu cari lagi. Akhirnya ketemulah. Dan itu bukan anak muda Kak Brili. Oh, itu udah tua? Nenek-nenek, udah tua, benar. Udah tua. Dan ternyata si nenek itu bersedia untuk menunjukkan alamat rumah orang ini. Dan ternyata udah tua ya, ini udah tua. Dan tapi ternyata setelah dicoba lagi jalan di sana, jalannya tuh nggak deket loh Kak Brili. Jalan kaki? Tuh nenek-nenek. Naik angkot. Naik angkot. Iya. Dan itu tuh 2 kali naik angkot Kak Brili. Wow, jauh dong ya. Jauh. Dan si nenek itu tuh nggak nanya ini uangnya berapa sih? Emang nanti kalau setelah dapat uang dapat ini enggak, dapat dibagi hadiah gitu. Enggak, dia nggak nanya seperti itu. Sampailah akhirnya di alamat yang dituju. Terus apa yang terjadi? Dikasih nggak? Nah dikasih tuh sama dikasih uang yang mau dititipkan itu. Sampai akhirnya pemuda ini melihat nenek-nenek ini mempunyai hati yang tulus. Dan akhirnya di akhir acara itu dikasihlah imbalan. Hadiah ya. Apresiasi atas kejujurannya nenek itu. Betul sekali. Dikasihlah di akhir acaranya itulah untuk menguji ketulusan hati seseorang di acara itu ya Kak Brili ya. Nah Kak Sirma jadi inget nih, berarti susah juga ya cari orang yang tulus hati ya di zaman sekarang ini. Iya apalagi udah nenek-nenek pasti badannya juga udah nggak fit lagi ya. Fit lagi, dan ternyata setelah diketahui sama di acara program TV itu sebenarnya nenek itu dalam kondisi yang tidak sehat. Wow, berarti lagi sakit mau nolongin orang untuk ngasih ke orang sakit. Nah, yang nggak dikenal pula kan gitu. Nah, jadi jarang ya yang kayak gitu tuh sekarang. Betul sekali Kak Brili. Jadi bayangin aja tadi kan manusia bisa menghargai sesamanya yang mempunyai tulus hati. Iya. Apalagi Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus ya Kak Brili ya. Bener. Jadi dengan seperti itu Tuhan Yesus menghargai hati kita yang tulus. Walaupun sebenarnya hati itu nggak kelihatan ya. Kak Sirma nggak bisa melihat hati Kak Brili. Kak Brili juga nggak bisa lihat hati Kak Sirma. Kita nggak ada yang tahu ya isi hati seseorang gitu. Betul. Hanya Tuhan, hanya kita sendiri yang tahu ya Kak Brili ya. Bener banget. Oke, minggu lalu Kak Sirma kita juga udah belajar nih tentang ketulusan hati ya. Ternyata benar. Mungkin pas waktu kita, kalau misalnya kita melakukan
tentang ketulusan hati itu tuh nggak mudah banget. Misalnya kayak gini ya, kadang-kadang kita lagi mau ngapain gitu, tapi kita dimintain tolong buat melakukan sesuatu gitu. Kadang-kadang kita akhirnya melakukannya dengan terpaksa gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, itu sama aja dengan berbohong gitu. Betul Dan sekali Tuhan ya, tuh Kak nggak Brili, mau gitu loh Kak Sirma yang seperti itu gitu. Betul sekali, karena itu berhubungan sama hati ya. Benar. Hati yang memang nggak kelihatan sama mata kita ini adik-adik ya. Kak Sirma nggak bisa lihat hati adik-adik ya kan. Adik-adik juga nggak bisa lihat hati Kak Sirma. Benar sekali, Yang di Kak dalam Sirma. hati kita. Ya. Betul. Nah, oke Kak Sirma, kalau misalnya apa sih? Aku jadi lupa. Contoh ya, contoh. Contoh. Ya. Oh ini contohnya Kak Sirma Kak Sirma atau? dulu ya, berarti Oh ya. iya. Oh iya, siap. Berarti cinta contoh dulu ya. Iya. Sip. Ya. Action. Nah, adik-adik dan Kak Brili, Kak Sirma jadi inget nih salah satu tindakan ketidaktulus hatian Kak Sirma nih ya. Kak Sirma juga pasti pernah mengalami hati yang tidak tulus ya. Waktu dulu nih, waktu Kak Sirma masih SMP. Oh masih SMP, udah lama ya Udah berarti lama ya? ya, udah lama. Dan waktu itu Kak Sirma kan senangnya nonton TV. Waktu itu belum ada handphone, Oh, belum ada, game, belum ada kayak adik-adik sekarang. Terus sekarang ya, smartphone, gadget nggak ada banyak, nggak ada. gadget. Di situ hiburan cuma TV adik-adik. Iya benar, TV sama radio. TV sama radio. Nah, waktu itu Kak Sirma siang-siang itu inget banget lagi nonton TV-nya seru banget nih, seru banget. Dan di situ papanya Kak Sirma kan habis selesai cuci baju ya, mamanya Kak Sirma cuci terus bagian mengeringkan nih papanya Kak Sirma. Terus papanya Kak Sirma bilang, "Ayo, ini jemur pakaian dulu." Kan jemur pakaiannya di atas tuh masih naik tangga nih ya. Terus Kak Sirma bilang, "Aduh, gimana sih orang lagi seru-seru." Oh, lagi nonton seru, TV. nontonnya lagi seru. Iya, Iya, kalau iya. adik-adik sekarang pasti kalau lagi main handphone, nanti dulu nih, kalau lagi main games kan. Dipanggil pura-pura nggak denger. Iya, tapi Kak Sirma waktu itu kan, lagi seru-serunya nih. Akhirnya Kak Sirma, udah deh, dalam hati nih ya, Kak Sirma jemurin. Terus setelah Kak Sirma jemurin, bukan jemurin yang bagus, ditaruh gitu-gitu aja. Dilempar-lempar begitu aja. Berantakan dong ya. Ternyata kan di situ padahal kan papanya Kak Sirma nggak tahu ya. Iya, Tapi iya. ternyata adik-adik pas Kak Sirma turun lanjutin nonton TV lagi, papanya Kak Sirma ke atas loh. Oh ngelihat, Ngelihat memperhatikan. dan benerin lagi tuh. Aduh, kerja 2 kali Kerja dong ya 2 Kak. kali jadinya. Jadi dibenerin lagi jemurnya baik-baik supaya cepat kering. Kan kalau cuma ditaruh-taruh gitu aja, dia nggak cepat kering. Nggak kan, cepet Kak? kering, udah gitu begitu kering juga itunya keriting bajunya. Iya, bajunya keriting jadinya. Yes. Nah itu Kakak Sirma ingat sekali deh. Berarti memang ketidaktulusan hatian tuh nggak bagus juga ya. Nggak bagus gitu, karena jadi jadi pekerjaan juga jadi bertambah gitu, jadi nggak bener gitu, hasilnya juga nggak Iya, maksimal ya. Betul, itu pengalaman Kak Sirma nih. Kalau Kak Brili gimana nih? Kak Brili juga punya pengalaman loh, adik-adik tuh nggak kalah seru. Kak Brili itu pernah gitu ya, waktu pas lagi sama nih, lagi nonton gitu, lagi pokoknya lagi enak-enak gitu lah, me time kan. Apalagi habis ngerjain tugas waktu pas lagi saya kuliah gitu. Oh, iya. Lagi kuliah gitu, habis ngerjain tugas terus dipanggil suruh masak sayur gitu. Nah. Terus suruh potongin jagung. Biasa kan kalau misalnya orang tua zaman dulu kan mamanya Kak Brili gitu, motong jagung, pak enak banget, prak langsung, prak enak banget gitu kan. Nah saya sambil kesel marah-marah gitu ngerjainnya, potong-potong jagungnya, prak. Bukannya jagung yang kena potong. Apa tuh Kak Brili? Tangan. Ya ampun. Tangan. Sakit banget itu. Begitu plak jagungnya mental, tangannya yang kerobek. Berdarah-darah. Akhirnya itu sayurannya, jagungnya berdarah-darah. Akhirnya malah dibawa deh ke klinik ya. Klinik ya, jadinya nggak baik juga Nggak buat diri kita baik buat ternyata diri kita ya. sendiri ya. Udah. Dilakukan sih dilakukan, tapi hatinya menggerutu ya. Iya, Kak alhasil jadinya malah kita kena hal-hal yang nggak baik gitu ya. Nah, jadinya pernah juga sih Kak, gimana tuh, Kak? saya juga masak sih pas waktu disuruh masak, ayo cepetan itu masukin garam ke dalam sayur gitu kan. Bantuin mama, kamu ngapain sih di depan, anak perempuan juga kan biasa kan mama kan begitu kan. Ya. Akhirnya saya bantuin, saya karena kesel saya masukin aja garam gitu, pokoknya saking kesel gitu kan banyak gitu. Pas dicobain kagak enak, asin banget. Asin banget pastinya tuh, aduh. Akhirnya sayurannya sepanci dibuang. Wah, sayang Karena asin ya. banget. Nggak bisa Waduh. dimakan. Jadi adik-adik waktunya sudah terbuang, garamnya juga terbuang, sayurnya juga terbuang jadinya. Hanya karena tadi ya Kak Brili ya, kita melakukan tidak dengan tulus hati. Yes, marah-marah. Marah-marah. Nah, jadi sebenarnya Kak Brili, apa sih yang menyebabkan ketidaktulusan hati kita ya?
Banyak sih sebenarnya Kak ya. Banyak faktor ya, bisa jadi mungkin lagi asik-asik atau apa sebenarnya bukan dari dalam hati ya, tapi memang banyak banget gitu. Ya. Tapi biar membantu adik-adik supaya bisa melihat apa sih tentang ketidaktulusan hati atau hati yang hancur atau hati yang mengalami kekecewaan atau seperti apa. Kita mau nonton satu film ini loh adik-adik. Ada filmnya ya Kak? Ada filmnya nih ya adik-adik ya. Jadi ceritanya nanti di sini tentang seorang anak kecil ya. Anak kecil yang mungkin dia mengalami tidak diterima oleh teman-temannya, diejek sama temannya sampai dia mengalami hati yang hancur. Jadi terluka. Awalnya ya. Jadi adik-adik hatinya awalnya seperti ini nih. Hatinya bagus. Nah, hatinya bagus cantik ya. Merah. Tapi ternyata setelah dia diejek atau apa, dia menjadi hati yang hancur. Retak ya. Retak seperti ini. Sakit ini sebenarnya adik-adik. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan perbaharui dia. Oke. Seperti apa ya filmnya adik-adik? Udah nggak tahan nih Kak Sirma, pengen banget nonton nih. Gimana sih? Gitu. Ya penasaran banget nih gitu. Iya, yuk kita lihat ya adik-adik ya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, ngerti nggak tadi ceritanya tentang apa? Ngerti nggak? Nah, ceritanya nih Kak Sirma, tadi itu kan kalau kita lihat ya, kita saksikan bahwa itu anak tuh tadinya hatinya tuh dari masih bagus gitu ya, masih bagus banget gitu. Tapi ketika datang pencobaan-pencobaan seperti ejekan dari temannya, terus tangannya langsung retak gitu.
langsung retak-retak, timbul retak-retak. Terus dia ketika akhirnya dia sedih gitu kan, dia lari keluar. Lari keluar dia melihat barang yang dia pengen lihat di suatu toko ya. Cuma lihat doang ya, pengen ngelihat gitu, tapi udah langsung sama pemilik tokonya, jangan gitu kan. Nah terus dia kemudian akhirnya apa? Retak lagi wajahnya. Sakit ya. Ya karena hancur hatinya gitu ya. Terus kemudian dia pas pulang dia pengen cerita ke orang tuanya, orang tuanya malah sibuk sibuk sendiri jadi sibuk sendiri. Benar, nggak mau ngedengerin dia ya. Terus dia juga pengen nunjukin lukisannya dia gitu. Terus orang tuanya bilang, aduh nggak ada waktu nggak ada waktu buat ngeliatin. Langsung dia akhirnya hancur banget hatinya ya. Letaknya semakin banyak ya, letaknya semakin banyak ya, semakin hancur seperti hati yang ini nih. Nah jadi seperti hati ini dia makin hancur gitu, berkeping-keping gitu ya. Padahal tadinya hatinya adalah seperti ini gitu. Bagus banget ya kabarnya ya. Nah ini dampak dari hancurnya hati. Nah hancurnya hati itu adalah kalau misalnya kita ketulusan hati kita gitu, terus tidak dihargai orang lain, tidak diapresiasi orang lain, kita tuh sebagai manusia tuh gampang banget gitu hancur hati, retak hati. Nah, tapi kemudian anak tersebut berdoa kepada Tuhan, berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus datang terus memberikan dia hati yang baru. Ya, jadi dari hati yang retak ini terus digantikan dengan hati yang baru ya. Ini jadinya Tuhan Yesus mampu memulihkan. Ketika hati anak tersebut dipulihkan, dia mampu memulihkan hati orang lain juga. Dia balik ke keluarganya, dia menjadi berkat bagi orang tuanya ya. Jadi hati orang tuanya kembali pulih yang tadinya orang tuanya juga udah retak-retak tuh hatinya. Terus kemudian hati pemilik toko dan kemudian akhirnya juga hati orang-orang yang sekelilingnya, teman-temannya gitu. Ya, akhirnya memiliki hati yang baru setelah dia sendiri memiliki hati yang baru. Seperti itu. Ceritanya luar biasa ya adik-adik. Luar biasa sekali ya Kak Sirma ya. Jadi memang itulah dampak dari ketulusan hati ya. Kalau kita tulus gitu untuk membantu orang lain juga bisa disembuhkan, dipulihkan gitu. Luar biasa. Nah, Kak Brili, tadi kan kita ada gambar hati ya di awalnya tadi ya. Benar. Gambar hati seperti ini bagus banget tadi. Adik tadi itu yang perempuan tadi dia menggambar, melukis gambar hatinya ya. Gambar hati, ya, melukis. Walaupun tadi sebenarnya pas dia melukis, ada temennya di sebelahnya tuh ngelihat, gambarnya kayaknya jelek deh. Gambar gitu. Apaan sih, cuma kayak gitu doang gitu. Ternyata bisa jadi hati kita ini nih yang gak kelihatan tadi adik-adik ya. Kak Sirma tekankan lagi nih beberapa kali. Kenapa sih masalah hati, ketidaktulusan hati ini penting banget? Karena itu kan sesuatu yang tidak kelihatan ya adik-adik ya. Bener banget ya? Di dalam itu. Di dalam hati kita. Sepanjang tahun ini kan kita bicara tentang integritas kan. Bener, kejujuran. Kejujuran, sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi karena itu dimulai dari hati dalam kita adik-adik. Nah seperti tadi, cerita tadi yang gambarnya adalah hati. Jadi hati ini ternyata bisa luka atau hancur. Karena apa? Karena tadi mungkin ada teman-teman yang mengejek, akhirnya retak. Retak. Kemudian kita balut lagi nih. Ceritanya ini dikasih plester ya adik-adik ya. Tapi hatinya juga sudah retak nih. Sudah retak. Kemudian dia dihukum, mungkin dihukum dengan hukuman fisik atau dihukum dengan pembulian kata-kata secara yang verbal kasar, gitu ya, secara ngomongan gitu, dasar kamu apa, kamu gimana gitu. Atau tambah lagi tadi anak perempuan tadi dia mau mengadu nih sama papanya, sama mamanya, tapi mereka sibuk, jadi ditolak, kurang kasih sayang juga. Atau bisa jadi ada juga adik-adik yang mungkin mengalami trauma. Bener. Ada juga yang kadang ditakut-takutin sama orang tua atau siapa, teman-teman. Itu tempatnya serem loh. Itu awas ada apa loh. Nah itu juga nggak baik. Semakin takut, hatinya juga semakin tidak percaya diri. Bener. Dan dia juga seperti menambal. Tapi menambal ini tidak bisa tidak memperbaiki. Tidak memperbaiki nih. Tidak memulihkan. Betul sekali. Jadi ketika hati ini sudah hancur atau rusak adik-adik, jadi kita semakin takut, kita semakin hati kita melakukan apapun jadi tidak tulus nih. Bener. Kita mikir ngapain sih kita melakukan hal ini? Jangan-jangan juga mereka mikirinnya yang buruk tentang saya. Jangan-jangan apa yang saya kerjakan salah. Nggak percaya diri ya. Percaya diri, pernah merasa seperti itu nggak adik-adik? Yes. Nah mungkin adik-adik atau papa mama atau siapapun yang sedang mendampingi
adik-adik yang sedang menonton mungkin pernah mengalami hal yang sama, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu jadi tidak tulus hati. Iya, jadi setengah-setengah gitu ya, hasilnya nggak maksimal. Betul. Gitu. Ternyata itu karena hati yang tadi terluka tadi, Kak Brili. Berarti itu salah satu alasan ya kenapa tidak bisa tulus hati, karena terluka gitu ya. Betul sekali. Karena kalau tadi misalnya Kak Sirma lagi nonton TV, lagi asik-asik, itu diganggu atau waktunya di sela gitu ya, Kak Sirma merasa, duh kenapa sih kok kayaknya orang tua saya nggak ngerti, saya lagi asik-asik nonton. Mulai terusik kenyamanannya. Betul, jadi melakukan segala sesuatu juga tidak tulus hati. Jadi tidak dari dalam hati kita yang terdalam adik-adik. Gitu Kak Brili. Nah berarti kita rangkum nih Kak ya. Berarti tadi alasan-alasan yang membuat kita tidak bisa tulus hati gitu. Yang pertama tadi bisa karena tertolak gitu ya. Betul. Bisa karena tertolak. Kedua bisa karena pembulian gitu ya. Pembulian secara fisik ataupun non fisik ya, kata-kata gitu. Betul. Yang ketiga itu bisa jadi karena ketakutan ya. Ketakutan. Yang keempat trauma. Lalu apalagi Kak? Tadi misalnya tadi yang ditakut-takutin trauma, atau dia bisa juga ini adik-adik, ada yang anak-anak mungkin dimanjakan. Dimanjakan tapi sebenarnya dia itu tidak haus kasih sayang sebenarnya, terlalu berlebihan. Ya. Penjagaan yang terlalu berlebihan juga itu membuat seorang anak jadi tidak percaya diri, dan dia juga jadinya tidak tahu apa yang harus dia lakukan, nggak bisa melakukan sesuatu dengan tulus. Betul sekali. Karena dia udah ketakutan. Nah, tapi tadi adik-adik, kita udah tahu nih kan penyebab kenapa sih kita bisa tidak tulus hati. Nah, kalau kita sudah tahu, kita jangan simpan dalam diri sendiri, tapi kita mau bawa di dalam doa kepada Tuhan. Seperti anak yang tadi itu ya, dia sedih, dia takut, dia kecewa. Benar. Tapi dia bawa dalam doa. Dia serahin kepada Tuhan. Dia serahin sama Tuhan. Benar. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan dia hati yang baru. Ya, memulihkan semuanya. Dan ternyata setelah dipulihkan, dia juga harus bertindak nih, Kak Brili. Dia harus bertindak dengan cara mengampuni papa mamanya. Jadi langsung peluk papanya ya. Langsung peluk mamanya. Peluk papa mama, terus pemilik toko. Iya, papanya bingung sih. Tapi ternyata ketika si adik ini, teman kita tadi, anak-anak ini dipulihkan, dia bisa membantu untuk memulihkan orang lain juga. Dia juga membantu memulihkan orang lain. Dan semuanya berjalan luar biasa. Walaupun itu nggak sebentar ya adik-adik. Itu kan tadi filmnya hanya singkat ya, 3 menit. Tapi mungkin di dalam kehidupan adik-adik, itu mungkin perlu proses yang nggak seperti 3 menit ya. Nggak pendek gitu. Mungkin itu butuh waktu yang panjang dan prosesnya itu nggak instan gitu ya Kak Sirma ya. Betul sekali Kak Brili. Tapi memang harus kita tetap usahakan gitu, lakukan gitu. Nah Kak Sirma, firman Tuhan tuh menyatakan bahwa kalau kita tuh mengasihi orang lain tuh kita harus mengasihi dengan hati yang tulus. Nah karena Tuhan ngajarin 2 hukum loh, terutama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini tuh penting banget Kak Sirma, kalau untuk adik-adik tahu dan kita semua harus tahu. Kenapa Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Berarti Tuhan itu pengen nanemin kita itu setelah mengasihi Tuhan, kasihi diri kita sendiri. Kenapa harus kasih diri kita sendiri? Supaya kita tahu bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Karena contohnya gini Kak Sirma. Gimana Kak? Misalnya ada makanan ya, makanan aja. Kalau misalnya makanan itu kita sendiri nggak mau makan, ini diri kita sendiri, kita takut gitu makannya karena rasanya udah asam, rada basi, berarti kan kita nggak mau dong perut kita sakit. Nah itu juga nggak boleh kita kasih sama orang lain. Nah itu maksudnya, itu simpelnya ya adik-adik, contoh simpelnya. Jadi kalau apa yang kita nggak mau orang lain lakukan kepada kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Apa yang kita mau orang lain lakukan, yaitu kita harus lakukan pada orang lain. Maka dari itu kita kasihi dulu diri kita sendiri. Karena ketika kita tahu mengasihi diri kita sendiri, kita pasti rawat diri kita. Nah, begitu juga dengan kita mengasihi orang lain. Nah, begitu Kak Sirma, itu maknanya tuh. Kalau misalnya mau nunjukin kasih yang tulus, dimulai dari apa?
kasihi diri sendiri. Setelah itu kita tahu bagaimana mengasihi orang lain. Betul. Lakukan kepada orang lain sebagaimana kita mau dilakukan, diperlakukan gitu. Betul banget Kak Brili. Seperti ayat firman Tuhan ini yuk kita buka ya. Yang di mana nih? Di Matius 19 ayat 19. Ya, Oke. tapi sebenarnya bagian B-nya ya adik-adik ya. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan, nah ini nih yang kasih maksud nih yang tadi yang disampaikan Kak Brili. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Seperti diri Kak Sirma, mengerti diri Kak Brili, diri adik-adik semua, diri papa mama semua yang sedang menonton. Seperti itu adik-adik maksudnya. Jadi kalau kita mau mengasihi seseorang tapi tidak dengan tulus hati, berarti kan sebenarnya hanya kita yang tahu nih ya hati kita, berarti sebenarnya kita juga sedang membohongi diri kita sendiri nih ke adik-adik. Seperti yang tadi Kak Brili sampaikan di awal, karena Tuhan kan mau melihat hati nih, hati yang cuma tahu kita. Kalau kita tidak tulus hati, tapi kita melakukannya seperti tulus hati, padahal kan tidak, berarti itu sebenarnya sedang berbohong kepada diri sendiri. Benar. Nah, dan sebenarnya firman Tuhan juga sampaikan satu ayat ini adik-adik ya, di Yohanes 13 ayat 34 ya. Kita bacakan ya. Yohanes 13 ayat 34. Yuk dibuka. Udah dibuka adik-adik. Ya, Yohanes 13 ayat 34 kakak bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuh adik-adik, Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu adik-adik. Benar, Kak ya, Sirma. untuk memberikan perhatian, mengasihi sesama kita, mengasihi adik, papa mama, saudara, ibu guru, bapak guru, teman-teman di sekolah. Itu perintah loh. Perintah mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah kasih contoh ya, adik-adik. Nah kalau Tuhan aja udah kasih contoh dan Tuhan kasih perintah, masa kita nggak mau sih melakukan perintah-perintahnya Tuhan? Nah kenapa sih firman ini itu penting banget sih untuk adik-adik ketahui gitu? Karena segala sesuatu itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan adik-adik ya. Semuanya itu telanjang di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita mampu membohongi orang lain, Tuhan itu nggak bisa kita bohongi gitu. Jadi kalaupun kita misalnya kita sebenarnya di depan orang baik gitu, tetapi sebenarnya hati kita dongkol, hati kita benci, kesal sama orang tersebut. Nah Tuhan itu tuh nggak bisa dibohongi. Tuhan itu tetap ngelihat, ini nggak benar hatinya. Walaupun sebenarnya mungkin adik-adik sebelumnya melakukan hal yang baik kepada orang tersebut, tapi orang tersebut balas dengan hal yang jahat. Nah itu nggak perlu dibalas ya. Karena ketika kita bisa menunjukkan ketulusan hati kita, Tuhan yang melihat. Karena segala sesuatu, ingat balik lagi, telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Nah kita mau buka nih Kak ayatnya di Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Oke, boleh dibaca ya Kak ya. Silakan, Oke. Nih, Kak Brili bacain ya, udah pada siap semua ya adik-adik ya. Ibrani 4 ayat 13. Oke, Kakak yang bacain. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, ya kita bisa aja membohongi orang lain, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Segala sesuatu telanjang di hadapan Dia, di hadapan Tuhan gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya lakukanlah itu berdasarkan dengan hati nurani kita. Betul. Gitu, sesuai dengan perkataan hati nurani. Karena apa? Perkataan hati nurani itu berasal dari Roh Kudus loh yang berbicara kepada kita. Jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus gitu dengan kita melakukan apa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kita menyembunyikan ketulusan hati kita, terus kita melakukan segala sesuatu karena kita terpaksa, atau misalnya karena kita karena kita ya udahlah dibuat-buat lah gitu, padahal dalam hati kita dongkol. Nah itu jangan ya. Oke, nah seperti itulah Kak Ya betul sekali. Jadi adik-adik, tadi kita sudah belajar banyak ya Kak Brili tentang masalah hati. Ternyata penyebab ketidaktulusan hati karena hati itu juga Kak Brili. Benar. Jadi
karena ketidaktulusan hati tadi yang penyebabnya tadi karena masalah hati kita yang nggak beres, ada tadi yang lagi dikasih plester nih adik-adik ya kan, ada yang dikasih plester. Ya tangan ya kalau luka tuh dikasih plester, nah ini hati juga di plester ya. Sampai udah hatinya katanya hancur sampai game over adik-adik. Wah, kata game over udah nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi bagi Tuhan adik-adik, ketika Tuhan ada dalam hati kita, semuanya menjadi baru lagi, bisa diperbaiki ya. Baru lagi adik-adik ya. Jadi kalau tadi kan di film tadi ada retak-retak ya. Kalau Kak Sirma lihat Kak Billy kan nggak mungkin ada retak-retaknya ya, nggak kelihatan adik-adik. Nanti kalau ada mengalami kata-kata yang tidak baik juga retak-retaknya itu nggak kelihatan. Itu hanya ilustrasi ya. Hanya ilustrasi supaya adik mengerti kalau ternyata di dalam hati kita itu ada hancur. Dan tapi adik-adik, kita udah tahu jawabannya. Ketika kita datang sama Tuhan, kita akan dipulihkan dan disembuhkan. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru ya. Amin. Adik-adik. Yes, benar banget Kak Sirma. Nah, tadi kita udah denger nih alasan-alasan kenapa hati itu bisa tidak tulus gitu. Kenapa hati itu tidak bisa jujur, tidak bisa melakukan integritas gitu ya. Kalau kejujuran dari dalam diri itu namanya integritas. Kenapa tidak bisa menunjukkan integritas? Kenapa nggak bisa tulus? Nah, semuanya itu dari dalam hati kita sendiri gitu ya. Jadinya kita mau atau enggak nih hidup kita, hati kita dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita izinkan gitu Roh Kudus untuk memperbaiki hati kita terus-menerus, Tuhan memulihkan hati kita, maka tidak ada lagi tuh hal-hal yang yang tidak tulus ya yang mungkin kita lakukan. Pasti semuanya kita dasarkan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Luar biasa adik-adik. Kak Sirma percaya adik-adik diurapi Roh Kudus, pengertian yang baru. Setelah nanti selesai ibadah ini, Kak Sirma percaya Roh Kudus yang memberikan pengertian yang baru, asal adik-adik mau membuka hati untuk mengerti setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Benar. Ya, terima kasih nih adik-adik sudah bisa menyaksikan sampai akhir ibadah ini ya, penghujung ibadah ini. Dan sebelum kita mau tutup ibadah ini, kita mau doa nih. Ya, untuk adik-adik, untuk papa mama juga yang mendampingi semua. Siapkan hati ya adik-adik ya. Oke. Mari kita satukan hati kita adik-adik untuk berdoa, untuk menerima semua firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan biar Roh Kudus bekerja dalam hati adik-adik, papa mama, dan Kak Sirma, Kak Brili juga yang sedang membawakan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir bersama kami. Kemudian bagi Kak Sirma, Kak Brili, untuk adik-adik yang sedang menonton di rumah, bersama papa mama yang mendampingi, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belajar apa yang menjadi penyebab kami semua melakukan segala hal tidak dengan tulus hati. Dan satu hal kami belajar pagi hari ini Tuhan, ternyata ada hati yang terluka, hati yang kecewa. Untuk kami rindu bisa dipulihkan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Dan kami rindu untuk setiap kami Tuhan boleh dipulihkan untuk mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti hati kami yang terus dipulihkan, kami percaya kami boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk membawanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih anak-anak Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak Tuhan, pakai kami Tuhan. Dan kalau ada hati yang terluka saat ini, mungkin atas perkataan papa mama, mungkin atas bulian teman-teman, mungkin atas perkataan guru-guru, kami berdoa Tuhan, mari adik-adik kita angkat tangan kita, taruh tangan kiri kita di dada kita, dan angkat tangan kanan kita ke atas, dan kita menyanyikan satu lagu ini adik-adik. Kita nyanyikan dengan sungguh hati adik-adik. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku
Engkau yang mengetahui setiap kondisi hati kami saat ini Tuhan. Mungkin ada hati kami yang terluka Tuhan, ada hati kami yang kecewa, sehingga kami bisa melakukan tidak tulus hati Tuhan. Dan kami mau, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kami masih kecil Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan, sembuhkan setiap hati yang terluka Tuhan, biar kami boleh pulih, biar kami boleh semakin bersuka cita Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Kami boleh mengerjakan PR dan tugas kami dengan hati yang bersuka cita, kami boleh membantu orang tua kami dengan hati yang bersuka cita. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap papa mama yang sedang mendampingi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Kuasa-Mu menjamah satu persatu dari setiap kami Tuhan. Dan Roh-Mu bekerja Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, hati kami, keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, hari yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan untuk setiap keterbatasan kami yang ada, kami mau bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami tidak bisa mengampuni, mungkin kami masih marah Tuhan, dan kami bawa ini kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang mendamping kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja, Firman-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami boleh diperbaharui Tuhan. Dan pagi hari ini kami menjadi anak-anak yang semakin luar biasa. Kami menjadi anak-anak yang diberkati. Kami menjadi anak-anak yang dimenangkan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan selesai dengan ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga mau mengangkat tangan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kasih Bapa yang luar biasa turun atas setiap kita semua. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali Tuhan di dengan awan-awan kemuliaan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjemput kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Naik kereta ke Kota Pati, berangkatnya dari stasiun kota. Adik-adik semua, yuk kita tulus hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Bye.